Ya, sebelum lebih panjang, aku menghela napas melihat apa yang terjadi selesai pertandingan Persib menghadapi Persija. Perlu aku garis bawahi, pembahasan kali ini sangat amat super sensitif. Oleh karenanya, aku sangat berhati-hati melontarkan sebuah argumentasi. Ya, selesai pertandingan Persib menghadapi Persija, kita tahu di pertandingan tersebut Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor akhir 2-0. Sejumlah oknum bobotoh atau oknum supporter Persib turun dari tribun menuju ke lapangan, lalu mengejar steward yang menggunakan rompi hijau. Akhirnya banyak pecinta sepak bola mempertanyakan apa penyebabnya dikejar steward. Dan dalam pertandingan ini lebih-lebih Persib memenangkan pertandingan. Aku mencoba membaca di media sosial dan ya, apa yang terjadi ini sebenarnya sudah ramai beberapa hari kebelakangan ini menerpa Persib Bandung. Dan salah satu dugaan, teman-teman, ini dugaan ya, perlu digarisbawahi. Mengapa kericuhan tersebut terjadi? Sebab sekelompok bobotoh menuntut kejelasan dari hasil investigasi atas insiden intimidasi dan penganiayaan bobotoh. Penganiayaan yang dilakukan kepada bobotoh oleh pemain plus staff. Lalu ada lagi yang namanya pelecehan bobotoh perempuan oleh steward di laga versus Ford FC beberapa waktu yang lalu. Itu dugaan. Nah, ketika dugaan tersebut beredar di media sosial, pada akhirnya ini aku sepakat, teman-teman, bahwa kerusuhan, kericuhan seperti apa yang ditampilkan selesai pertandingan Persib menghadapi Persija, aku menjadi salah satu orang yang tidak mendukung ataupun tidak memperbolehkan hal tersebut harusnya terjadi. Tetapi dari sekian argumentasi yang banyak juga seperti argumentasi aku tadi, teman-teman, disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia, pada akhirnya ada yang mengembalikan lagi dengan kejadian faktor penyebab mengapa kericuhan terjadi. Apa faktornya? Yang tadi yang sudah kita bahas, dugaan selesai pertandingan ataupun ya pasca pertandingan Persib menghadapi Ford FC beberapa waktu yang lalu. Tetapi teman-teman, aku tentu nggak mau lebih dalam masuk ke area tersebut karena tentu akan memunculkan kembali yang namanya ya ada yang memberikan argumentasi A, argumentasi B, dan seperti sekarang kita melihat di media sosial, argumentasi ada yang mendukung dalam tanda petik ya kericuhan tersebut oleh oknum-oknum tertentu karena ini ada kaitannya soal investigasi yang sekarang atau yang dilakukan sekarang ini, bagaimana kejelasannya, gitu-gitulah ya. Dan ada yang secara tegas tidak mendukung kericuhan. Nah, kita di luar konteksnya, aku asli hati-hati, nanti salah pula, di luar konteks. Beberapa waktu yang lalu di sepak bola Indonesia ada namanya tragedi Kanjuruhan. Dari tragedi Kanjuruhan itu banyak sekali pelajaran yang kita dapat, teman-teman. Bukan hanya supporter kita yang mendapatkan pelajaran, tetapi bagaimana crowd system dari PSSI, dari pihak-pihak terkait untuk mengamankan sebuah pertandingan. Dan salah satunya percepatan renovasi stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia. Dari case kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan, teman-teman, maka tak sedikit juga orang mengait-ngaitkan di media sosial, mengkhawatirkan jika ada situasi-situasi kerisuhan terjadi selesai pertandingan, dikhawatirkan akan merembet kemana-mana dan memakan korban jiwa, ditakutkan. Walaupun demikian, ya kembali teman-teman, ada yang mengembalikan bahwa ya kericuhan ini wajar, pakai kata wajar nggak tepat aku pikir. Ya, ini sebagai kegusaran akibat apa yang terjadi terhadap bobotoh, teman-teman, ataupun oknum bobotoh
Gimana nih kejelasannya terkait investigasi selesai pertandingan Persib menghadapi Ford FC. Jadi dalam konteks ini penting memang ya, manajemen Persib Bandung pun sebenarnya teman-teman, manajemen Persib Bandung sudah mengeluarkan rilis untuk menanggapi situasi ini teman-teman, dan manajemen Persib Bandung pun mengatakan perlu waktu. Nah ya, ini agak rumit ya teman-teman. Kalau kita bicara perlu waktu ya, dalam konteks ada kasus perlu waktu selalu dijawab. Aku teringat dengan kejadian PON, wasit dipukul di Bogem. Itu semua pecinta sepak bola Indonesia teman-teman tersorot ke momen Bogeman diberikan oleh pemain kepada wasit. Semua orang meminta dilakukan investigasi. PSSI bilang perlu waktu untuk melakukan investigasi, nggak bisa cepat-cepat. Jadi ya agak sulit ya teman-teman aku membahas perihal ini. Di satu sisi maunya jangan ada kericuhan, di satu sisi ada sesuatu hal yang terjadi akhir-akhir ini terhadap oknum bobotoh. Ya semoga lah ya bisa terselesaikan teman-teman. Nah, melihat kondisi yang dirasakan selesai pertandingan Persib menghadapi Persija Jakarta, Klok melontarkan statement. Dia bilang gini, saya bingung, kita menang kenapa harus terjadi itu kerusuhan. Saya tidak setuju dengan hal ini, kerusuhan maksud Klok teman-teman. Supporter rame itu kita butuh, sangat baik dirasakan oleh Klok, sangat bagus. Dan pada saat pertandingan menghadapi Persija, ya dari beberapa pertandingan yang dilakukan Persib, ini salah satu ya atmosfer yang sangat baik aku pikir, dan itu diapresiasi oleh Klok. Tetapi yang membuat bingung Klok itu kenapa terjadi yang nama kerusuhan. Nah, kebingungan yang dirasakan oleh Klok ini kebingungan juga yang banyak dirasakan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tetapi jika kita mengikuti Persib Bandung akhir-akhir ini, pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Namun aku nggak mau ya terlalu dalam masuk untuk menjustify, untuk membahas. Aku khawatir muncul yang nama multitafsir, muncul yang nama kesalahpahaman, muncul yang namanya ketidakenaan. Dalam positioning sekarang ini, kita sepakat bahwa kerusuhan, kericuhan, apapun lah jenisnya itu teman-teman tidak dibenarkan. Ya, jika korban jiwa jatuh lagi gimana? Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Dan ya di media sosial akhirnya sekali lagi teman-teman banyak yang memberikan komentar, apa nggak kasihan melihat apa yang namanya ada oknum-oknum yang diintimidasi, dianiaya, dan sampai lebih daripada penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang sangat amat rumit untuk melihatnya. Tinggal sekarang bagaimana manajemen Persib Bandung untuk bisa mengkonsolidasi ini dan ya untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin teman-teman. Dan kalau kita bicara dari sisi teknis ya teman-teman, memang sebelum Persib menghadapi Persija, tren Persib bersama Boyan Hodak sedikit mengalami yang namanya unbalance, tidak keseimbangan. Dimintalah untuk Persib bisa kembali berada ke posisinya oleh pecinta Persib Bandung tentunya teman-teman. Itu wajar, meminta kembali trennya positif. Dan saat kita bicara sebuah klub ataupun dalam hal ini Persib mengalami tren positif, tren negatif teman-teman, ya komentar pasti banyak. Ya misalnya ke perekrutan dari Boyan Hodak dan lain sebagainya. Tetapi ya yang menjadi concern sekarang ini bagaimana tindak lanjut yang diselesaikan oleh manajemen Persib Bandung. Tetapi kalau kita bicara konteks permainan, memang konsensus terhadap permainan Persib Bandung yang unbalance, tidak seimbang, membuat akhirnya supporter pun mempertanyakan, wah kenapa bermain seperti itu wajar kalau kritik saran. Tetapi kalau misalnya sudah sampai ke bully, sudah mendiskreditkan, sudah mencap lebih daripada kritik ataupun memberi saran, aku nggak sepakat juga teman-teman. Karena aku sempat beberapa kali bicara dengan manajer klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia bahwa pembulian dan sejenisnya dilakukan terhadap pemain di saat mereka berada di posisi tertekan itu malah
membuat ketidaknyamanan muncul. Bahkan potensi dari pemain tersebut bisa tidak akan keluar, dan implikasinya kemana? Ke klub. Nah, jadi tidak menampilkan situasional yang oke, teman-teman. Ini kita di luar sekarang yang terjadi di Persib Bandung. Kita bicara general di sepak bola Indonesia, teman-teman. Ada salah satu statement yang menarik yang disampaikan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, McTominay. Beliau bilang, fans Indonesia adalah yang terbaik sekaligus yang terburuk. Definisi yang terburuk disampaikan oleh coach McManamy ini, yaitu mereka yang bersembunyi di layar komputer, bebas mengatain apapun terhadap pemain, klub, timnas, dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi ini sebagai renungan juga, refleksi juga, teman-teman. Sampai kapan liga kita, iklim sepak bola Indonesia kita terhindar dari yang namanya kericuhan? Nah, tanpa menyampingkan faktor penyebab yang terjadi antara internal bobotoh sama manajemen Persib Bandung, teman-teman, atau investigasi yang sedang dilakukan. Khawatirnya jika ini kita di luar konteks Persib ya, jika sesuatu diselesaikan dengan kericuhan, kerusuhan, dan sejenisnya, teman-teman, ini akan bisa memantik sebagai sebuah opsi untuk di kemudian hari dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Misal tidak sesuai, ya udahlah, buat aja rusuh. Nah, jadi PSSI pun tentu harus menindak tegas apa yang terjadi kerusuhan ini, teman-teman, tanpa menanggalkan apa yang harus sekarang ini juga diinvestigasi dari permintaan yang diinginkan oleh bobotoh. Aku mengerti karena aku mengikuti juga, tetapi aku mencoba tentu lebih berhati-hati, teman-teman. Ya, semoga seperti yang sudah berkali-kali kala kerusuhan terjadi di sepak bola Indonesia ataupun ketidakenaan di sepak bola Indonesia terjadi, semoga di kemudian hari ini tidak terjadi lagi. Nah, ini pun statement yang barusan aku sampaikan itu menjadi sebuah question mark juga, pertanyaan. Sampai kapan statement tersebut bisa berlaku? Atau ya, dengan kita melontarkan statement tersebut bakalan memang sudah hilang nih kasusnya. Nyatanya ketika kita bilang semoga tidak akan terjadi lagi, malah terjadi lagi, malah terjadi lagi, malah terjadi lagi. Jadi ya, sangat amat disayangkan untuk Persib Bandung, untuk bobotoh. Salam hormat, respect. Semoga apa yang sekarang ini terjadi bisa dilewati. Dan untuk semua supporter, teman-teman, di belahan dunia, kita bukan hanya bicara sepak bola Indonesia ya, karena ini tayangan di Indonesia, ya lebih berpikir ataupun lebih wise lagi terhadap ketika melakukan yang namanya kerusuhan. Ketika kita melakukan yang namanya kerusuhan beramai-ramai, tetap itu tidak yang namanya dibenarkan. Termasuk misalnya ada case kemarin, wasit melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak adil, kita bawa game, itu tetap tidak dibenarkan, teman-teman. Nah, kita bicara ke konteks itu ya. Aku pun respect terhadap apa yang terjadi kepada intimidasi, penganiayaan, ataupun pelecehan yang dilakukan oleh pihak oknum-oknum tertentu, teman-teman. Semoga selesai. Gimana menurut teman-teman? Hati-hati banget aku untuk menyampaikan kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.